Informasi lain pemirsa, cybercrime atau kejahatan siber. Saudara Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus kejahatan siber. Masyarakat pun harus mewaspadai kejahatan siber yang kian marak terjadi. Indonesia, seperti negara-negara lain di seluruh dunia, semakin tergantung pada teknologi informasi dan digital. Dalam era teknologi informasi, internet memegang peranan penting dalam beragam aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap ancaman keamanan di dunia siber menjadi prioritas utama. Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, serangan siber telah menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna internet. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan cyber security ditujukan sebagai upaya untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Nah, kali ini kita akan membahas 5 jenis serangan cyber yang wajib Anda ketahui. Apa sajakah itu? Mari kita simak videonya. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa cek video-video saya sebelumnya, karena ada banyak video-video tutorial komputer yang mungkin bisa membantu kalian. Dan ya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Credential Reuse Attack. Jenis serangan ini bukanlah merupakan suatu ancaman yang baru. Sederhananya, credential reuse atau spoofing adalah ketika penjahat di dunia maya berhasil mendapatkan akses ke kredensial yang valid. Mereka menggunakan hal itu untuk mendapatkan akses ke korbannya dengan membahayakan akun dan sistem lainnya. 2 PNS tersebut bekerja di Kemenperin dan Direktorat Bea dan Cukai, sementara tersangka lain merupakan pihak swasta. Kabar Eskrim. Meskipun ini bukan jenis serangan terbaru, organisasi serta penggunanya bahkan karyawan penting terus-menerus menggunakan kredensial yang menempatkan mereka dalam resiko terkena ancaman tersebut. Many workplaces are vulnerable to insider threats. The following scenarios highlight some of the signs. Would you recognize these situations as potential threats if they happen to you? Insider threat. Berdasarkan laporan global di tahun 2022, mengungkapkan bahwa ancaman yang dilakukan oleh orang dalam telah meningkat sebanyak 44% selama 2 tahun terakhir. Dengan biaya per insiden meningkat lebih dari sepertiga menjadi 15,38 juta USD. Selama masih terdapat orang dalam di organisasi, maka risiko terserangnya ancaman dari insider threat atau orang dalam akan selalu ada. Dan ini bisa datang dari mana saja, mulai dari karyawan, mantan karyawan, kontraktor, atau bahkan mitra sekalipun. Ada beberapa jenis ancaman yang bisa dilakukan oleh orang dalam tersebut. Di antaranya, pertama yaitu karyawan yang mencuri informasi untuk penggunaan pribadi. Kedua, pencurian kekayaan intelektual atau kredensial untuk dijual ke pemerintah atau organisasi asing. Yang ketiga, karyawan tidak puas atas organisasinya mencoba menyabotase data, jaringan, atau sistem produksi. Saudara, hati-hati pada kejahatan phishing atau pengelabuan website dengan nama, alamat, dan tampilan yang dibuat semirip mungkin dengan milik perusahaan asli. Phishing attack. Serangan phishing merupakan salah satu serangan rekayasa sosial yang dirancang untuk mencuri data atau informasi, kredensial, dan mendapatkan akses ke sistem targetnya. Jenis serangan ini biasanya digabung dengan serangan lainnya seperti ransomware. Pada awalnya, jenis serangan ini yang paling umum ditemukan diantaranya adalah email, pesan, hingga penagihan palsu yang mudah untuk diidentifikasi keberadaannya. Jika Anda pernah menerima pesan singkat melalui email, SMS, atau WhatsApp dari perusahaan ternama atau familiar, kemudian memerintahkan Anda mengklik tautan yang ada, waspadalah. Namun, penjahat di dunia maya saat ini semakin lebih terampil dalam mengirim email yang didesain lebih valid serta bertele-tele, sehingga ini akan terlihat lebih sah untuk institusi manapun. Now we'd like to demonstrate a man in the middle, or MITM, attack. Man in the Middle Attack atau MITM, salah satu jenis serangan yang ada di dunia maya.
di mana penyerang melakukan aksinya dengan diam-diam mencegat dan menyampaikan pesan antara dua pihak yang terpercaya bahwa mereka telah berkomunikasi secara langsung satu sama lainnya. Serangan jenis ini juga bisa disebut dengan menguping atau menyadap, yang mana artinya pelaku menyerang dengan mencegat dan kemudian mengontrol seluruh percakapan yang mereka lakukan tersebut. Layanan perbankan milik Bank Syariah Indonesia atau BSI ini nampaknya mengalami gangguan. Ini nampaknya ada muncul dugaan serangan cyber. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI yang sempat bermasalah pada Senin lalu diakibatkan serangan yang dilancarkan ke sistem bank. Kemungkinan besar diakibatkan infeksi malware berjenis ransomware yang menyerang sistem database. Ia juga menyatakan Double extortion ransomware. Double extortion ransomware memiliki cara kerja yang hampir sama seperti serangan tradisional ransomware pada dasarnya. Satu-satunya cara yang membedakan antara keduanya adalah penyerang akan mengancam untuk membocorkan hingga menghapus data penting, dibandingkan hanya mengenkripsi data meminta tebusan saja. Situasi seperti ini tentu saja bisa menghancurkan organisasi, baik itu secara finansial atau dalam hal reputasi, dan menurunkan kepercayaan konsumen kepada organisasi Anda. Meskipun terdapat banyak jenis serangan lain seperti denial of service atau DDoS dan injeksi SQL yang terjadi pada tingkatan yang lebih tinggi lainnya, diyakini bahwa serangan double extortion ransomware ini sangat menakutkan. Hal ini dikarenakan serangan yang dilakukan penyerang 2 kali lebih mengancam dari serangan biasanya. Jadi di dalam jaringan intranet perbankan tidak diperkenankan untuk mengakses internet. Jika hal itu diperbolehkan, kalau ada ransomware masuk ke dalam komputer dari karyawan bank, maka dengan mudah ia bisa masuk ke jaringan bank. Uang itu sempat nggak bisa masuk ke akun BSI-nya gitu. Jadi coba 3 kali lah, sampai 3 kali itu masih belum bisa masuk. Takutnya kita yang ya walaupun saldo nggak besar, cuman kan takutnya uang hilang atau gimana gitu. Kemarin itu sempat BSD nggak bisa, aplikasinya nggak bisa dibuka, atau sama untuk tarik tunai juga nggak bisa, jadi agak error di aplikasi sama di ininya. Dari 5 jenis serangan cyber yang telah disebutkan tadi, perlu kita ketahui bahwa cyber security ini menjadi salah satu inovasi yang berpihak pada pelaku kejahatan, di mana hacker atau peretas akan menemukan eksploitasi, peluang terbuka, dan bahkan kerentanan pada zero day. Setelah serangan itu terjadi, para profesional dan vendor keamanan cyber bekerja keras untuk mengatasi ancaman ini. Akan tetapi serangan baru akan terus berlanjut dan ancaman akan terus tumbuh. Maka dari itu, Anda perlu melakukan langkah untuk melindungi organisasi dari ancaman tersebut. Sampai berjumpa kembali di tutorial dan konten berikutnya. Ciao.